Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Nur Hasan Syah atau biasa dipanggil Anca. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ergogenik dan juga ergoletik yang merupakan bagian dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu gizi olahraga di Fakultas Ilmu Kesehatan, program studi gizi, program sarjana di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Baik, seperti apa videonya? Mari kita simak. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama adalah tentu saja mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana konsep ergogenik dan juga ergolitik. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan contoh-contoh ergogenik, tentunya juga contoh-contoh dari ergolitik. Jadi nanti diharapkan dua tujuan ini tercapai. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini secara ringkas adalah pendahuluan ergogenik dan ergolitik. Baik, kita langsung saja sebagai pendahuluan ya. Ya, tentu saja di sini kalau kita berbicara mengenai olahraga tidak lepas dari atlet itu sendiri. Semua atlet ingin berprestasi, ingin menjadi juara gitu ya. Tapi apakah bisa semuanya ya? Ada beberapa faktor sebenarnya ya yang membuat atlet itu performanya kurang ini. Yang pertama, kepercayaan diri. Ya, bisa nggak ya? Ya, mereka meragukan diri sendiri. Oleh karena itu ada juga yang merasa tidak puas dengan kondisi tubuhnya. Ya, kemudian ada yang merasa tidak cukup makannya. Misalnya, makanan yang saya makan ini kayaknya kurang deh untuk menambahkan energi, ya, sehingga mereka tidak percaya diri. Nah, pertanyaannya, apakah perlu ergogenik? Nah, kenapa perlu ergogenik? Ya, seperti apa ergogenik? Nah, kita pindah ke slide berikutnya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah ergogenik itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan ergogenik? Jadi ada berbagai macam definisi ergogenik ya. Intinya sih bagaimana sesuatu hal itu dapat meningkatkan energi, mengontrol energi dan efisiensi energi. Jadi 3 kata kuncinya di sini ya. Dan tentu saja itu selama waktu kita melakukan olahraga, sehingga bisa memberikan kemampuan yang lebih besar dari biasanya apabila latihan normal. Jadi ada hal-hal yang mendukung ya, misalnya dari segi mekaniknya, kemudian dari segi farmakologinya, dari segi fisiologinya, psikologi juga termasuk, dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah nutrition atau gizi. Jadi di sini kita akan fokus tentang gizi, bagaimana ergogenik gizi. Ergogenik gizi ya, kalau kita berbicara di sini meningkatkan energi dan juga kontrol energi, efisiensi energi, tidak lepas dari manipulasi makanan. Ya, berbicara tentang manipulasi makanan bagi orang gizi itu kita sebut diet. Apa itu diet? Diet yang kita perlukan di sini adalah tentu saja sesuai dengan tujuan tadi untuk meningkatkan kemampuan fisik dan kemampuan dia berolahraga. Ya. Jadi ergogenik gizi ini biasa juga kita sebut sebagai suplemen, sport nutrition, sport drink gitu ya, ataupun apalah istilahnya ya, weight loss hydration drinks dan lain-lain. Jadi ada banyak istilah atau sinonim-sinonim yang biasa digunakan. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan manipulasi makanan ya, atau mengatur dietnya? Yang pertama, merubah pilihan makan. Merubah pilihan makan ini biasanya bagaimana kebiasaan makan dan pemilihan makan ini kita kaitkan dengan apa istilahnya ya. Ya intinya kebiasaan makan dan pemilihan makan itu menjadi satu bagian. Ya, jadi kebiasaannya makan apa, apabila dia tidak bagus kebiasaannya, maka kita kasih alternatif pilihan makanan yang bagus, tapi tanpa merubah substansi yang lebih dominan gitu ya, sehingga dia tidak merasa aneh saat memakannya. Jadi ini lebih diutamakan kebiasaan makan dan pilihan makan, apa yang dimakan oleh seseorang.
Kemudian yang banyak digunakan adalah menambah makronutrien untuk penggunaan khusus dalam latihan dan olahraga. Ini yang sering kali kita gunakan, ya bisa menggunakan minuman-minuman elektrolit ataupun dengan teknik carbo loading, ya lemak loading dan seterusnya. Ada juga yang meningkatkan konsumsi protein serta memberikan hiperhidrasi. Namun ini tentu saja dengan bantuan-bantuan ahli gizi. Kemudian yang bisa dilakukan juga dalam manipulasi makanan adalah menambahkan mikromineral untuk penggunaan khusus dalam latihan olahraga, seperti memberikan tambahan vitamin dan mineral tertentu. Dan tentu saja ini perlu bantuan atau assist dari ahli gizi dalam membuat manipulasi makanan ini. Dan selanjutnya ada berbagai macam kelompok ergogenik gizi, ya berdasarkan jenis zatnya, kemudian berdasarkan efektivitas dan keamanannya. Ini sangat penting juga. Nanti saya jelaskan lebih rinci lagi saat di diskusi. Tapi berdasarkan zatnya, ergogenik bisa turunan protein, turunan lemak atau substansi lainnya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat di sini. Kemudian kalau kita melihat berdasarkan efektivitas dan keamanannya, itu ada 4 kelompok. Kelompok A artinya kelompok yang sudah legal, yang sudah bisa digunakan, ya mendukung penggunaan untuk atlet. Kemudian kelompok B itu buktinya masih sedikit, ya sehingga dipertimbangkan dan perlu diawasi. Jadi ini perlu assist. Kalau di kelompok A itu atlet bisa konsumsi sendiri. Kemudian ada kelompok C, bisa diberikan namun perlu kewaspadaan tinggi, ya dibanding dengan kelompok B karena ini belum ada bukti atau manfaatnya. Kemudian ada kelompok D yang tidak disarankan untuk digunakan, ya ini khususnya doping dan lain-lain, itu memang bukan anjuran untuk digunakan oleh atlet. Kemudian ini beberapa contoh, ya yang bisa digunakan, ada antioksidan, aspartat, kafein, karbohidrat, protein, gliserol, kolin, kreatin, zinc dan lain-lain. Ada banyak jenisnya yang bisa digunakan. Oke, itu dia penjelasan tentang ergogenik, ya secara ringkas. Kemudian ergolitik. Nah, ergolitik itu sebenarnya kebalikan dari ergogenik. Jadi kalau ergogenik itu untuk mendukung performa, meningkatkan energi, efisiensi dan lain-lain. Sebaliknya ergolitik itu menghambat performa, ya apa saja yang menghambat performa. Kalau kita di gizi, segala sesuatu yang tidak balance, seimbang, itu akan menghambat performa. Ya sebenarnya selain kelebihan juga kekurangan itu akan menghambat performa. Tapi kalau atlet biasanya sih ada atlet-atlet dalam kondisi tertentu yang mungkin nanti akan jelaskan di pertemuan berikutnya mengenai masalah gizi pada atlet. Tapi di sini ya bagaimana salah pengaturan dari kalori sehingga dia over intake, kelebihan energi, maka itu akan menghambat performa. Atlet yang suka minum alkohol, suka merokok, itu juga menghambat performa. Apalagi konsumsi obat-obatan, ya itu akan membuat ketergantungan dan akan menghambat performa. Nah, biasanya yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengaturan vitamin dan mineral. Karena dia konsumsi suplemen vitamin dan mineral yang over secara berlebihan, maka itu akan mempengaruhi kondisi tubuhnya dan bisa menghambat performa. Jadi apa sih kesimpulannya dari pertemuan kali ini? Yaitu yang pertama, ergogenik gizi merupakan zat yang membantu dalam meningkatkan performa. Sebaliknya, ergolitik gizi itu adalah kebalikan dari ergogenik, jadi menghambat performa itu. Dan yang poin pentingnya adalah kelebihan dari zat-zat tertentu itu akan menghambat performa. Oleh karena itu sangat penting, ya dukungan ahli gizi dalam mengatur pola makan atlet sehingga atletnya itu bisa lebih performnya lebih oke, lebih bagus, dan tentu saja harapan kita bisa berprestasi. Oke, sekian video singkat untuk ergogenik dan ergolitik ini. Semoga membantu. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.